Salam jumpa. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik penerapan dan rancangan pendidikan inklusi di Indonesia. Adapun pendidikan inklusi adalah pendekatan yang memungkinkan semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan akses pendidikan yang setara. Dan kita akan membahas pada sesi kali ini berbagai aspek penting mulai dari kondisi saat ini, kemudian tantangan, strategi ideal hingga contoh praktik baik untuk meningkatkan efektivitas pendidikan inklusi. Nah, berikut adalah gambaran penerapan pendidikan inklusi di Indonesia. Jadi, pendidikan inklusi ini adalah sistem pendidikan yang tidak membeda-bedakan peserta didik, termasuk anak dengan disabilitas, anak dengan kemampuan kecerdasan di atas rata-rata, kemudian anak dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, konsep ini menekankan pada kesetaraan dan keberagaman. Adapun status saat ini berkenaan dengan yang pertama aksesibilitas gitu ya. Banyak sekolah di Indonesia yang belum mampu menyediakan fasilitas inklusif. Kemudian berkaitan dengan belum optimalnya pelatihan guru gitu ya. Jadi guru seringkali tidak memiliki kompetensi khusus untuk mendukung anak dengan kebutuhan khusus. Lalu kemudian berkaitan dengan kebijakan. Jadi kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendiknas Nomor 7 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi sudah menjadi landasan hukum, tetapi implementasinya belum maksimal untuk saat ini gitu ya. Oleh karena itu pendidikan inklusi ini menuntut semua pihak untuk bekerja sama menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah dan mendukung semua anak. Nah, tantangan utama dalam pendidikan inklusi di Indonesia ini meliputi yang pertama adalah pelatihan guru gitu ya. Banyak guru yang belum memiliki pelatihan dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Mereka sebetulnya membutuhkan pelatihan khusus untuk memahami kebutuhan anak dengan disabilitas, kemudian memahami karakteristik anak dengan kebutuhan khusus, bagaimana cara menangani dan memenuhi kebutuhan mereka, serta manajemen sosial emosional guru itu sendiri dan regulasi diri agar menjadi pendidik yang ideal dan memiliki mindset penerimaan tanpa syarat, atau dalam konsep psikologi oleh salah satu tokoh psikologi Carl Gustav Jung, istilahnya disebut dengan unconditional positive regard. Artinya bagaimanapun kondisi anak, maka sebagai pendidik atau orang tua dapat menerima keadaannya dan bersedia mendampingi untuk memaksimalkan potensi anak dan meningkatkan kemandirian anak. Yang berikutnya adalah berkenaan dengan infrastruktur. Jadi sebagian besar sekolah di Indonesia belum memiliki fasilitas ramah disabilitas seperti rem, kemudian toilet aksesibilitas atau teknologi pendukung pembelajaran untuk mengakomodir kebutuhan belajar anak. Kemudian juga kaitannya dengan kesadaran masyarakat gitu ya. Jadi masih ada stigma terhadap anak ABK yang menghambat penerapan pendidikan inklusi, bahwa anak ABK itu tidak membutuhkan pendidikan formal karena akan menyulitkan ketika berada di satu layanan pendidikan. Padahal anak siapapun itu dan bagaimanapun kondisinya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Yang berikutnya adalah evaluasi pendidikan. Jadi sistem evaluasi kita di Indonesia yang kaku seringkali tidak mengakomodasi kebutuhan ABK, sehingga mereka kesulitan menunjukkan potensi terbaiknya. Jadi sekolah reguler terkadang hanya fokus pada peningkatan kemampuan akademis dan abai untuk mengembangkan potensi anak, bakat, misalnya kecerdasan, kompetensi sosial emosional, dan kepribadian anak dalam rangka membantu anak untuk berkontribusi di masyarakat. Lalu bagaimana rancangan ideal pendidikan inklusi di Indonesia? Jadi visi dari pendidikan inklusi ini adalah menyediakan pendidikan yang adil, setara, dan inklusif untuk semua anak tanpa diskriminasi gitu ya, dan bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi semua anak tanpa diskriminasi dan tetap menghargai keberagaman, dan menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung agar kebutuhan anak ini terakomodir sesuai dengan karakteristik individualnya dan tetap berpusat
kepada anak. Nah, strategi utama yang digunakan adalah kurikulum yang fleksibel. Jadi, kurikulum ini harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa, termasuk ABK, dapat menerapkan kurikulum individual atau individualized education program, kemudian melaksanakan pelatihan guru. Nah, guru ini perlu mendapatkan pelatihan yang komprehensif dan intensif tentang metode pembelajaran inklusif. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kolaborasi. Jadi pemerintah, sekolah, masyarakat, orang tua khususnya harus bekerja sama untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi gitu ya, agar terimplementasi secara maksimal dan berkualitas serta menjangkau tujuan diadakannya pendidikan inklusi. Nah, untuk mendukung pendidikan inklusi yang efektif, ada beberapa komponen yang penting yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah kebijakan dan regulasi. Jadi, memperkuat regulasi yang mendukung pendidikan inklusi, gitu ya. Kemudian memberikan insentif bagi sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi, dan ini penting untuk dipikirkan termasuk oleh pemerintah terkait, gitu ya. Kemudian guru dan tenaga pendidikan. Jadi, pelatihan khusus bagi guru untuk memahami kebutuhan anak berkebutuhan khusus gitu. Kemudian selain daripada melatih guru, pelatihan khusus kepada guru, kita juga perlu melakukan rekrutmen guru pendamping atau dalam istilah psikologi shadow teacher gitu ya, untuk membantu siswa ABK gitu, agar kemudian dapat terfasilitasi di lingkungan layanan pendidikan. Yang berikutnya adalah infrastruktur. Jadi ini berkenaan dengan fasilitas fisik seperti rem, kemudian lift dan toilet aksesibilitas gitu ya, aksesibel. Nah, teknologi pembelajaran seperti aplikasi khusus untuk anak dengan gangguan penglihatan atau pendengaran, atau disesuaikan dengan jenis disabilitasnya. Yang berikutnya adalah kurikulum. Jadi, desain kurikulum yang fleksibel dan berbasis diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Ini perlu disiapkan. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kesadaran masyarakat. Jadi ini perlu disupport dengan bagaimana masyarakat kita aware terhadap pendidikan inklusif ini. Jadi kita perlu mengadakan kampanye untuk mengurangi stigma terhadap ABK, kemudian melibatkan orang tua dalam proses pendidikan inklusif. Berikutnya contoh praktik baik atau best practice untuk yang menjadi inspirasi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan inklusi. Nah, beberapa contoh di antaranya adalah perlu mencari sekolah inklusif yang berhasil, yakni sekolah yang mampu menyediakan kurikulum adaptif, kemudian fasilitas ramah disabilitas, kemudian terdapat program dukungan bagi ABK. Maka kita perlu melakukan studi banding gitu ya, atau melakukan adaptasi dan modifikasi kurikulum di sekolah-sekolah dengan model pendidikan inklusif yang sudah berhasil. Kemudian adalah kemitraan dengan komunitas, jadi kolaborasi antar sekolah, kemudian komunitas lokal, LSM, NGO untuk memberikan dukungan tambahan, misalnya seperti terapi atau program ekstrakurikuler khusus. Nah, kaitannya dengan kolaborasi ini juga kita bisa mengajak anak-anak reguler untuk melakukan pendampingan kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus, sehingga keberagaman di lingkungan sekolah itu juga bisa tercipta gitu ya. Kemudian penggunaan teknologi. Jadi teknologi seperti aplikasi pembelajaran atau perangkat lunak khusus untuk membantu siswa anak berkebutuhan khusus belajar dengan lebih mudah. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diberikan adalah pendidikan inklusi ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Dan untuk berhasil, pendidikan inklusi harus berfokus pada keberlanjutan dalam pelatihan, penyediaan infrastruktur, dan kebijakan. Maka rekomendasi yang dapat kami berikan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan menyediakan pendanaan khusus untuk pendidikan inklusi. Tidak
hanya tersedianya regulasi atau kebijakan, tetapi turut didukung dengan pendanaan khusus untuk pendidikan inklusi agar kemudian implementasi pendidikan inklusi ini berjalan dengan maksimal. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan di kolom komentar. Semoga informasi ini memberikan wawasan baru dan menjadi langkah awal untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif bagi semua. Terima kasih.